Terima kasih, masih tetap bersama Dhamma TV. Baik, tadi pertanyaan cukup menarik sekali, terutama dari Bapak Said, cerita tentang yang tahu baik itu siapa. Ya kadang-kadang kita merasa, loh saya sudah baik, tapi kadang-kadang tidak baik. Tetapi juga dari tadi juga ada pertanyaan, kenapa saya sulit jodoh? Padahal saya sudah mencintai pasangan saya, mencintai orang-orang pacar saya, tapi masih putus juga, Bante. Apa itu juga mungkin ada karma, Bante? Iya, Ya? tentu. Karena kan setiap saat kita tuh sesungguhnya membuat karma. Karena ketika kita punya niat, kita lakukan, itu menjadi karma, menjadi perbuatan. Gitu ya, Bante ya. Jadi bagi yang putus cinta, sering putus cinta, mohon untuk selalu melakukan perbuatan baik. Nah, siapa tahu bisa instan dan cepat berbuah ya. Harapannya begitu. Baik, ada telepon lagi. Oh, aduh, terputus. Silahkan yang mau di line telepon kami di 0341 75 66 335 dan line SMS 08123 250 912. Ini ada lagi nih, Bante, yang SMS menarik sekali. Dari 081234 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bante, saya seorang muslim. Apa diperkenankan bila belajar tentang sedikit agama Buddha di wihara? Jadi kelihatannya dari Bapak Taufan. Mungkin Bapak Taufan ini ingin ya, boleh nggak? Saya kan muslim, boleh nggak, Bante, untuk masuk ke wihara? Mungkin ada pintu yang lain bagi kami, itu yang dipertanyakan. Silakan, Tentu Bante. boleh sekali, karena Buddhis ini kan bersifat universal dan tidak harus datang ke wihara. Zaman sekarang kan melalui teknologi canggih internet bisa buka situs-situs Buddhis yang berbahasa Indonesia ataupun yang bisa berbahasa asing itu untuk memperdalam wawasan, atau dengan buku-buku dan sebagainya. Silakan, karena seperti kita belajar di sekolahan, kita tidak hanya terpaku pada satu mata pelajaran dong. Kita harus juga belajar yang lain. Tujuan apa? Untuk membantu mengembangkan pengetahuan kita, wawasan kita, potensi diri kita, sehingga nanti pengetahuan, pengalaman hidup kita dalam menjalani hidup kita yang saat ini dan kedepannya menjadi bisa lebih baik, terus menjadi lebih baik. Nah, iya, demikian. Jadi ada yang telepon juga. Oke, kita terima dulu, Bante. Baik, halo, selamat malam. Ya, halo. Iya. Dari Pak Bapak Stefanus Sutowijoyo, monggo silakan. Begini selalu berlaku, Bu. Ya. Apakah hukum karma itu selalu berlaku? Apakah hukum karma itu selalu berlaku? Jadi selalu ada seperti balas membalas begitu maksudnya ya, Pak Stefanus ya? Iya, Aduh, hukum karma terputus. itu bersifat universal, baik itu di alam manusia maupun di alam bukan manusia, termasuk binatang pun yang nyata seperti itu. Jadi, apakah hukum karma itu selalu berlaku? Iya, selalu berlaku. Dia akan memberikan akibat terus-menerus yang sesuai dengan sebab yang kita perbuat terus-menerus seperti itu, baik ataupun yang kurang baik. Nah, karena kita ingin hidup bahagia, tentu kita harus terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang masih sebatas wawasan kita, ataupun yang di luar sana ada yang lebih baik seperti itu. Itu harapannya ya. Ini ada lagi dari 08155 sekian. Selamat malam. Selamat malam. Saya mengalami keluarga saya meninggal, kemudian saya jatuh sampai putih tulang, patah tulang ini. Patah tulang. Lalu 2 bulan lalu saya dapat pekerjaan. Apakah yang saya alami bisa dikatakan karma, Bante? Terima kasih. Iya, tentu. Jadi yang kita alami saat ini, baik atau kurang baik, itu adalah akibat dari yang lampau. Jadi kita memetik buahnya yang saat ini. Nah, di dalam konsep karma ajaran Sang Buddha, bahwa kita adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri. Kita adalah yang menanggung dari perbuatan kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri, baik ataupun yang kurang baik. Nah, sehingga dengan pemahaman seperti itu, karma itu tidak bisa dilimpahkan, tidak bisa dibuang, tidak bisa dihapus, tidak bisa dicuci dan lain sebagainya, karena kita sebagai pemilik dari perbuatan kita. Karma itu sendiri ya. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo. Dari? Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dari mana? Dari Bapak Setiawan di Lawang. Bapak Setiawan di Lawang. Silakan, Pak. Iya, mungkin ini pertanyaannya sangat sederhana tapi sangat mengusik, Bu. Oh ya, malah yang mengusik-ngusik itu bagi Bante luar biasa. Monggo silakan.
Halo, bagaimana pertanyaannya? Halo. Ya, Iya. pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaannya, menurut ajaran Dhamma, itu setiap kali dilahirkan kan akan dilahirkan kembali. Kemudian dengan berpasang-pasangan, kita kan melahirkan kadang-kadang lebih dari saat ini kan penduduk ini kan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu saya tidak mengerti, Bu. Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, mungkin Pak. Duduk. Oke, Ya. oke, silakan. Bante. Dalam ajaran Sang Buddha bahwa kita lahir sebagai manusia ini tidak mesti dari manusia sebelumnya. Kalau misalkan kita, misalkan sebelumnya kita sebagai binatang, Hewan, bagi hewan. Hewannya itu hewan yang baik. Hewan yang baik itu misalkan yang terlihat itu anjing yang menjaga rumah. Anjing, dan pokoknya hewan ini perilakunya baik gitu. Baik yang menurut hewan, baik juga menurut manusia. Itu dia bisa terkondisi lahir sebagai manusia. Dan bisa juga yang sekarang lahir sebagai manusia itu sebelumnya sebagai makhluk dewa. Sebagai makhluk dewa, karena di sana sudah habis masa usianya di alam surga, terus dia meninggal bisa menjadi manusia dan dari alam-alam lainnya. Nah, contoh nyata saja binatang yang sudah punah banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tinggi-tinggi itu jerapah dan sebagainya, dinosaurus. Itu kita ya, mungkin kita ya. Oh, begitu, hati-hati nih, hati-hati nih keluarga Dhamma TV. Dari banyak alam, nah nanti mereka yang kondisinya cocok lahir dengan kamanya sebagai manusia itu bisa terlahir sebagai manusia, karena di dalam ajaran Sang Buddha mengenal 31 alam kehidupan. Salah satunya alam manusia, lainnya binatang yang kelihatan, alam setan kelaparan, para dewa dan lain sebagainya, alam neraka dan lain-lainnya. Ya, iya, bagus sekali. Ini ada lagi di line SMS dari 082895 sekian-sekian. Namo Buddhaya. Karma apa yang paling berat kalau kita melanggar salah satu dari 5 sila? Silakan. Sesungguhnya semuanya itu jangan sampai dilanggar. Jangan sampai dilanggar. Iya, jangan sampai dilanggar. Nah, namun yang paling berat memang itu nanti yang pertama. Apalagi kalau yang dibunuhnya itu orang-orang yang penting, orang-orang yang baik. Misalkan membunuh orang yang baik, membunuh orang suci. Wah, itu yang paling berat. Di dalam ajaran Sang Buddha ada yang dikenal sebagai akusala garuka kama. Akusala garuka kama itu minimal perbuatan buruk yang sangat besar. Perbuatan buruk yang sangat besar. Nah, di antaranya itu adalah membunuh orang suci. Membunuh orang suci. Ya, orang suci yang benar sudah sempurna dalam latihan dan sebagainya itu paling buruk. Jadi kalau misalkan dipilih mana yang paling berat di antara 5 sila tersebut, memang yang pertama. Nah, bukan berarti nanti wah, membunuh binatang juga nggak apa-apa lah kan karena kecil ya. Jangan. Jadi sekecil apapun bentuk kehidupan, kita jangan sampai mengusiknya, kita jangan sampai membunuhnya gitu. Memang ini butuh latihan, butuh perjuangan yang tidak mudah, tapi kita bisa karena orang lain ada yang bisa. Karena orang lain ada yang telah melakukannya dengan berhasil, kenapa kita tidak? Nah, kita belum sukses saja. Terus kita latih, nanti kita bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran sila tersebut. Bagus sekali. Kemudian ini dari 081 Bapak Taufan tadi ya. Namo Buddhaya. Kaum Buddhis menyembah Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu Sang Buddha sendiri menyembah siapa? Ya, ini pertanyaan yang sering juga muncul bahwa sesungguhnya kita bukan menyembah. Kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Biasanya Buddha itu diwakili dengan patung atau gambar. Itu sebagai simbol, sebagai pengingat bahwa ini adalah guru yang telah mengajarkan Dhamma kepada siswa-siswanya yang sampai saat ini seperti kami ini adalah ketika kita melihat objek itu kita ingat perjuangannya. Karena beliau juga manusia biasa. Manusia yang dilahirkan dalam keluarga yang harmonis. Kemudian beliau berjuang walaupun berjuang sangat luar biasa, akhirnya bisa mencapai kesempurnaan. Kita pun bisa kalau mau berusaha seperti beliau. Jadi patung, gambar atau media apapun di wihara yang kita gunakan itu sebagai simbol pengingat. Sebagai mengingatkan tentang ajaran Sang Buddha, perjuangan Sang Buddha, keluhuran Sang Buddha yang kita pun bisa capai seperti beliau. Nah, yang membedakan kita dengan mereka-mereka itu adalah usaha dan perjuangan yang belum berhasil. Semuanya tanpa terkecuali. Seperti tadi pertanyaan dari Bapak Taufan itu bahwa apakah boleh belajar Buddhis? Boleh. Tidak harus datang ke wihara, tidak harus. Di mana saja. Apakah kita boleh belajar ilmu pengetahuan yang lain? Juga boleh. Dan tentu nanti membawa kemajuan dalam hidup kita. Baik. Bante. Ini kelihatannya ada yang bergabung juga ya di line telepon. Oke, silakan. Halo. Halo. Dari? Mau gabung lagi tadi. Dari siapa, Pak?
Said ya. Oh Pak Said, silakan monggo. Tadi itu saya tunggu penjelasan baik itu tadi kok rupanya ya kurang gitu. Bagaimana? Itu kan hanya tahu baik yang terarah yang sebetulnya gitu. Kemudian? Siapa yang tahu baik itu. Oh jadi kira-kira apakah siapa yang bisa membedakan ini baik atau buruk? Baik menurut saya belum tentu baik menurut Pak Said. Apa seperti itu Pak Said? Kemungkinan. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Said. Ada lain lagi? Iya. Itu dulu? Iya, Ya. itu dulu. Ya. Apa kira-kira bisa dijelaskan yang sebenarnya? Ya. Terima kasih Pak Said. Silakan Untuk Bante. mencapai kebaikan yang sempurna, kita terus melakukan latihan. Kita terus berlatih, kita terus berlatih. Nah, di dalam Dhamma, minimal ukuran kebaikan tersebut harus dikaitkan dengan moralitas. Karena nanti seperti yang tadi Ibu katakan bahwa baik menurut saya, belum tentu baik menurut dia. Seperti itu. Nah, sehingga kalau dalam konsep umum, kita harus mengatakan bahwa baik menurut ini dan baik menurut umum. Nah, itu yang ideal. Nah, namun kadang-kadang baik menurut ini, baik menurut umum, belum tentu baik secara Dhamma, misalkan secara kami. Jadi misalkan baik menurut ini, baik menurut ini umum, ini pribadi, sama-sama baik. Tapi dari sudut pandang yang lain, masih ada yang kurang baik. Nah, sehingga itulah proses pembelajaran kita, terus kita berjuang, kita berlatih, agar mencapai kebaikan yang sempurna. Dengan apa? Minimal kita melakukan kebaikan itu tulus, ikhlas, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Bisa. Memang tidak mudah, tapi bisa terus kita latih, kita tingkatkan hingga hidup kita terus menjadi lebih baik lagi. Ya, kembali tadi, minimal adalah ukurannya sila atau moralitas itu sendiri. Ya. Terima kasih Bante. Jadi intinya bahwa kebaikan itu memang harus ada olah rasa ya. Jadi selalu dirasakan dan selalu ditambah perbuatan-perbuatan baiknya supaya terbiasa berbuat baik. Oke, keluarga Dhamma TV, kita break sejenak setelah yang satu ini lewat.